Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada tanggal 14 Juli tahun 2023 tepatnya, saya mencoba jalan-jalan atau dolan ke daerah Jawa Timuran. Saking penasaran dan rasa ingin tahu tentang situs bangunan candi di sana, akhirnya saya pun memutuskan untuk belusukan ke sana, mendatangi dan melihat langsung kemegahan tinggalan leluhur yang berada di Jawa Timur. Silaturahmi dengan alam Jawa Timuran dan yang jelas dolan hemat piknik cerdas. Untuk yang pertama kali kita mengunjungi situs berupa bangunan kolam yang lumayan cukup lebar. Bangunan tersebut berbahan baku banon atau batu bata merah kuno. Seolah-olah pikiran ini membayangkan, menghayalkan tentang kehidupan masa kerajaan yang penuh dengan kearifan lokal yang melekat pada diri masyarakat kala itu. Asli seperti kembali ke masa lalu, walaupun tidak pernah merasakan masa lalu itu. Serasa hidup di kalangan dunia para pendekar. Bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Petirtaan Dewi Sri. Situs Petirtaan Dewi Sri secara keseluruhan merupakan suatu bangunan petirtaan. Hal ini nampak jelas dengan adanya bangunan kolam dan pancuran-pancuran yang ada di bagian-bagian tertentu. Petirtaan Dewi Sri merupakan bangunan kolam yang terletak di bawah permukaan tanah yang sebagian besar komponennya tersusun dari batu bata. Oleh karena itu, apabila hendak mencapai lantai dasar petirtaan harus menuruni tangga yang berada di sisi timur. Pada bangunan dinding barat bilik utama terdapat arca pancuran wanita dari bahan batu andesit. Arca wanita inilah yang kemudian oleh masyarakat dianggap sebagai arca Dewi Sri. Di Jawa adalah keyakinan bahwa Dewi Sri dianggap sebagai Dewi kesuburan dan dihubungkan dengan pertanian. Di Pulau Jawa dan Bali, Dewi Sri atau Dewi Sri dikenal sebagai Dewi bercocok tanam, terutama padi dan sawah. Ia merupakan representasi dari dunia bawah tanah dan juga bulan. Ia mengontrol bahan makanan dari bumi dan kematian. Oleh karena itu, merupakan simbol bagi padi. Ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan. Mengenai Dewi Sri menurut cerita legenda bercorak Hindu Jawa yang berkembang di Indonesia, diceritakan bahwa Dewi Sri merupakan istri Batara Guru. Pada suatu masa Dewi Sri dikejar-kejar oleh dewa bawahan Batara Guru karena terpesona akan kecantikannya. Karena kesal, dewa bawahan itu pun kemudian dikutuk oleh Dewi Sri menjadi babi hutan. Namun, walaupun telah berubah menjadi babi hutan, dewa bawahan tersebut terus mengejar Dewi Sri. Selanjutnya Dewi Sri pun memohon agar ia berubah menjadi tanaman agar tidak dikejar-kejar babi hutan itu lagi. Dan kemudian ia menjelma menjadi tanaman padi di sawah. Namun demikian ternyata babi hutan tersebut terus mengejar Dewi Sri dengan menjadi hama bagi tanaman padi. Arca wanita yang terdapat di Petirtaan Dewi Sri yang diidentifikasikan oleh masyarakat sebagai Dewi Sri tersebut memakai mahkota yang bentuknya bertingkat mengecil ke atas dan berhiaskan simbar atau antefik. Arca tersebut memiliki raba dan stela. Rambut arca digambarkan berombak panjang sampai bahu. Pada lehernya terdapat 3 lapis hara, salah satunya bermotif sulur-suluran. Arca tersebut bertangan dua dengan posisi tangan sedang memegang payudara yang berfungsi sebagai pancuran. Air pancuran ini dialirkan dari belakang stela. Air yang keluar dari payudara dapat diidentikan dengan air susu. Dalam mitologi agama Hindu atau Buddha, air susu dianggap melenyapkan mala. Kedua lengan arca memakai gelang polos masing-masing 2 buah dan kelat bahu masing-masing 2 buah, berhias sulur-suluran. Kain digambarkan hingga ke mata kaki. Di kiri kanan pinggang terdapat uncal dan draperi di perut dan kiri kanan kaki. Gelang kaki digambarkan berbentuk sulur-suluran. Arca berdiri di atas Padma ganda yang menempel pada stela. Di kiri kanan kaki arca terdapat hiasan Padma sederhana yang seolah-olah keluar dari Padma ganda.
Berdasarkan pengamatan, arca ini kemungkinan diidentifikasikan sebagai Dewi Laksmi yang merupakan salah satu perwujudan Durga yang biasanya ditempatkan pada patirtaan. Nama lain Laksmi adalah Padma Sambawa yang lahir dari teratai mekar, atau Padmestita yang berdiri di atas Padma. Sumber Zimmer 1962 halaman 91. Padma itu sendiri merupakan lambang kelahiran. Sumber lain Santiko 1985 halaman 292. Dewi Laksmi sendiri merupakan sakti atau istri dari Dewa Wisnu. Biasanya Dewa Wisnu digambarkan bersama dua saktinya, yaitu Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Menurut konsep, Laksmi adalah istri tertua dari Dewa Wisnu. Walaupun demikian, sangat susah dimengerti mengapa arca Sri dan arca Laksmi dibedakan, karena sebenarnya mereka adalah satu atau sama dalam penggambarannya. Sakti-sakti Wisnu tersebut biasanya ditemui bersama Wisnu, namun tidak jarang juga kita hanya menemui sakti tersebut saja. Bila demikian, maka kita dapat menyebut arca tersebut sebagai arca Laksmi atau arca Sri. Sumber dari Gupte halaman 56. Penggambaran Laksmi yang ditemui secara individual menurut konsep ikonografi India adalah bila arca tersebut bertangan 4, maka ia memegang atribut cakra, sangkala bersayap, teratai dan cemara. Bila arca tersebut bertangan 2, maka ia digambarkan sedang memegang sangkala bersayap dan lotus yang ditemani oleh Vidyadharas di kedua sisi. Sumber Gupta halaman 56. Namun berbeda dengan gaya ikonografi India, arca Laksmi di Indonesia digambarkan dalam posisi tangan memegang payudara. Selain di petirtaan Dewi Sri, konsep Dewi Laksmi dalam sebuah petirtaan dapat ditemui juga seperti di petirtaan Belahan Mojokerto. Arca Laksmi tersebut digambarkan dengan posisi berdiri dan kedua tangan memegang payudara yang mengeluarkan air. Arca Laksmi ini diapit oleh dua buah jaladwara yang berbentuk Padma di sebelah kanan dan kirinya. Di atas arca Dewi Laksmi terdapat relief kala yang distilir berbentuk sulur-suluran. Gaya penggambaran kala ini adalah merupakan gaya khas kala dari masa Jawa Timuran. Di samping itu masih terdapat dua buah kala lagi yang sudah lepas dari tempat aslinya. Saat ini kedua kala tersebut berada di depan pintu masuk bilik utama dan pada dinding utara bilik utara. Kala yang berada di dinding utara bilik utara mempunyai spesifikasi. Wajah kala digambarkan ramah atau santa, bukan menyeramkan atau ugra. Mempunyai rahang bawah, kedua tangannya digambarkan lengkap dilipat ke depan seolah-olah dalam posisi tengkurap dengan ke-10 jari di bawah dagu. Namun secara keseluruhan bentuk rahang lengkap dan keseluruhan jari bebas dalam arti tidak menggenggam sesuatu. Tipe gaya kala ini sangat menarik karena sangat jarang ditemukan di Indonesia. Salah satunya yang sedikit banyak mendekati gaya penggambaran kala petirtaan Dewi Sri adalah bentuk kala pada Candi Singosari di Malang, Jawa Timur. Pada bagian teras terdapat masing-masing dua buah jaladwara yang digambarkan dengan bentuk tubuh arca laki-laki dan perempuan dalam posisi duduk bersimpuh, menggapit pancuran yang menempel pada dinding sisi utara dan selatan. Kepala arca tersebut dengan alasan demi keamanan pada sekitar tahun 1994 dibawa ke kantor Balai Pelestarian Peninggalan Jawa Timuran di Mojokerto karena daerah tersebut rawan pencurian. Arca tersebut secara ikonografi penggambaran sangat indah dan sempurna. Bahu digambarkan sangat sempurna, garis-garisnya tegas dan tepat. Gaya arca jaladwara ini sangat mirip dengan arca jaladwara yang ada di petirtaan Belahan. Pada sisi barat di kedua bilik terdapat jaladwara berbentuk makara dengan relief wanita. Masing-masing bilik memiliki dua buah jaladwara. Relief wanita yang digambarkan dalam masing-masing jaladwara tersebut memiliki gaya berdiri dan yang berbeda-beda. Hiasan rambut dan alur-alur rambut yang sangat jelas pada relief wanita tersebut sangat bagus. Gaya relief pada jaladwara di petirtaan Dewi Sri ini memiliki kesamaan gaya dengan bentuk hiasan dan gaya pada relief di petirtaan Jolotundo, Mojokerto. Sampai di sini dari tinggalan arkeologis yang ditemukan di petirtaan Dewi Sri, tampak bahwa beberapa komponen petirtaan ini memiliki persamaan dengan tinggalan arkeologis yang ada di petirtaan Belahan dan petirtaan Jolotundo, Mojokerto. Dengan demikian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sementara bahwa petirtaan-petirtaan ini kemungkinan besar memiliki keterkaitan dan dibangun dalam satu masa. Bila Candi Belahan dan petirtaan Jolotundo dikaitkan dengan masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh Airlangga pada masa abad
11 Masehi, sumber Kinai 1997 halaman 50-67. Maka kemungkinan bahwa petirtaan Dewi Sri berasal dari masa yang sama. Adapun latar belakang keagamaan ketiga tinggalan arkeologis tersebut pun sama-sama beraliran Hindu Waisnawa. Dugaan latar belakang sejarah petirtaan Dewi Sri yang ditarik dari bukti-bukti arkeologisnya tersebut di atas dapat juga didukung dari temuan data-data historis lain yang ditemukan di sekitaran wilayah Kabupaten Magetan. Seperti kita ketahui bersama, di wilayah Kabupaten Magetan banyak ditemukan prasasti yang berasal dari sekitar abad 10 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut antara lain prasasti Kawambang, Pulwan, dan Maospati yang sekarang disimpan di Museum Nasional. Prasasti tersebut berasal dari tahun 913 Saka atau setara dengan tahun 991 Masehi. Selain itu, di sekitar daerah ini ditemukan juga prasasti lainnya, di antara seperti prasasti Taji dan Maospati, prasasti Kledokan dari Maospati, Bulu Gledek dari Maospati, prasasti dari masa pemerintahan Raja Jayabaya dari Parang. Sementara itu, Haryanto Santiko dalam penelitiannya di Simbatan menemukan miniatur rumah dengan angka 905 dan 917 pada bagian atapnya. Temuan ini diasumsikan oleh Haryanto berangka tahun Saka sehingga berasal dari 983 Masehi dan 995 Masehi. Sumber Santiko tahun 1985 halaman 296. Sementara itu masih ada beberapa temuan arkeologis yang berupa miniatur rumah dari Simbatan dan sekitarnya. Diperkirakan sekitar abad 10 Masehi, baik yang masih in situ maupun menjadi koleksi Museum Nasional. Haryo Sudibyo tahun 1998. Salah satu rumah atau miniatur lumbung padi tersebut pada bagian atapnya terdapat angka 919 dan di baliknya terdapat relief sangkala bersayap. Angka tersebut dapat diasumsikan sebagai tahun 919 yang setara dengan 997 Masehi. Terkait dengan latar belakang keagamaan petirtaan Dewi Sri, sangka bersayap yang terdapat pada miniatur rumah tersebut dapat menguatkan dugaan bahwa petirtaan Dewi Sri beraliran Hindu Waisnawa. Hal tersebut dikarenakan sangka bersayap merupakan salah satu atribut Wisnu. Selain itu, miniatur rumah atau lumbung padi yang lain bertuliskan Sri Pala. Di dalam mitologi agama Hindu, Sri Pala merupakan atribut yang dipegang salah satu tangan Dewi Mahalaksmi. Sumber dari Dwi Nugroho M. Hum atau Magister Humaniora dan Ririt Sujandari M. Hum atau Magister Humaniora.